semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abelia Marsyanda dengan NPM A1J022029, kelas 2A, Prodi Pendidikan Nonformal, mata kuliah Pengelolaan Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Manajemen Pendidik dan Peserta Didik, dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Yang akan kita bahas pada kali ini yaitu manajemen pendidik dan manajemen peserta didik. Pembahasan yang pertama yaitu manajemen pendidik. Pengertian manajemen pendidik. Manajemen pendidik merupakan suatu kegiatan merencanakan, mengelola, dan mengorganisasikan, mengkomunikasikan sumber daya pendidik atau pendidik agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dengan tanggung jawab secara efektif dan efisien, dengan maksud tercapainya tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan sebagaimana diharapkan. Yang A. Tugas pendidik tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 2003 adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik para perguruan tinggi. 1. Tugas guru sebagai profesi. Tugas guru sebagai pengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada anak didik. Tugas guru sebagai pelatih adalah mengembangkan keterampilan dan menerapkan ke dalam kehidupan demi masa depan anak didik. Yang kedua, tugas guru di bidang kemanusiaan. Tugas guru di bidang kemanusiaan adalah sebagai orang tua kedua di sekolah. Sebagai orang tua kedua di sekolah, guru harus tampil sebagai idola yang dapat menarik simpati siswa. Guru harus dapat memotivasi siswanya untuk secara aktif melakukan kegiatan belajar di kelas maupun di luar kelas, serta secara mandiri di rumah. 3. Tugas guru di bidang kemasyarakatan. Tugas guru di bidang kemasyarakatan adalah mendidik, mengajar masyarakat untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai moral, sosial maupun keagamaan, dan menjadikan anggota masyarakat sebagai insan pembangun. Yang B. Kewajiban pendidik. Kewajiban pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain: yang pertama, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang ketiga, memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Yang C. Hak pendidik. Hak pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah yang pertama, menghasilkan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, pembinaan karir sesuai dengan tuntunan pengembangan kualitas. Yang keempat, perlindungan hukum dan melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Dan yang kelima, kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Selanjutnya, peran pendidik. Yang pertama, guru sebagai pendidik. Yang kedua, guru sebagai pengajar. Yang ketiga, guru sebagai pembimbing. Yang keempat, guru sebagai pelatih. Yang kelima, guru sebagai penasihat. Yang keenam, guru sebagai model dan teladan. Yang ketujuh, guru sebagai organisator. Yang kedelapan, guru sebagai motivator. Yang kesembilan, guru sebagai fasilitator. Yang ke-10, guru sebagai pengelola kelas. Yang ke-11, guru sebagai mediator. Dan yang ke-11, guru sebagai evaluator. Selanjutnya, penguasaan kompetensi pendidik. Penguasaan kompetensi pendidik, seorang pendidik harus menguasai sejumlah kompetensi, baik kompetensi yang sifatnya sangat mendasar maupun kompetensi yang sifatnya tuntunan dan mengembangkan dari profesi keguruan. Menurut Supradi 2013 mengemukakan kompetensi pendidik sebagai berikut. Selanjutnya, kompetensi pendidik sebagai 1. Penguasaan kompetensi dasar. 10. Kompetensi versi CBTI kemudian oleh Departemen Pendidikan Nasional dijadikan sebagai
profil kompetisi dasar guru di Indonesia. Yang kedua, penguasaan kompetisi pedagogik, kepribadian sosial dan profesional. 1. Kompetisi pedagogik adalah kemampuan pemahaman guru terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar. Yang kedua, kompetisi kepribadian adalah kemampuan guru secara profesional yang terjamin pada kepribadian yang mantap dan stabil. Yang ketiga, kompetisi sosial. Yang keempat, kompetisi sosial adalah kemampuan guru dalam berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. Rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Yang pertama, kriteria dasar seleksi. Yang kedua, cara dan metode seleksi. Yang ketiga, tujuan rekrutmen dan seleksi guru dan staf. B. Manajemen peserta didik. Pengertian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu madrasah atau sekolah. Langkah-langkah perencanaan peserta didik. Yang pertama, forecasting. Yang kedua, patience, policy, programming, prosedur, schedule, budgeting. Kebijakan penerimaan peserta didik baru. Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Penentuan mengenai jumlah peserta didik juga didasarkan atas kenyataan yang ada di sekolah atau faktor kondisional. Kebijakan penerimaan peserta didik baru dibuat berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Dinas Pendidikan atau kabupaten dan kota. Sistem penerimaan peserta didik baru ada 2 macam. Sistem yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru yaitu sebagai berikut. A. Sistem promosi, merupakan penerimaan peserta didik baru yang sebelumnya tanpa melakukan seleksi. Yang B. Sistem seleksi. Ini dapat digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama, seleksi berdasarkan daftar nilai EPTA murni atau DNM. Yang kedua, berdasarkan penelusuran bakat, minat, dan kemampuan. Yang ketiga adalah seleksi berdasarkan tes masuk. Dan kriteria penerimaan peserta didik baru, yaitu kriteria acuan patokan atau standar kriteria Fahrenheit. Yang kedua, kriteria acuan norm kriteria Fahrenheit. Yang ketiga, kriteria berdasarkan daya tampung sekolah. Selanjutnya, rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik merupakan proses pencarian dan menentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Penerimaan merupakan kegiatan yang pertama dilakukan oleh lembaga pendidik maupun perguruan tinggi lainnya. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir, part and world. Orientasi merupakan perkenalan situasi dan kondisi sekolah yang diberikan kepada peserta didik. Situasi dan kondisi tersebut meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial sekolah. Lingkungan fisik sekolah meliputi jalan menuju sekolah, halaman sekolah, tempat olahraga, gedung, dan perlengkapan sekolah, serta fasilitas-fasilitas lainnya yang disediakan oleh lembaga yang bersangkutan. Demikianlah, hanya itulah saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. Dadah.